Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Masih dalam nuansa Hari yang Fitri. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan rangkuman berita seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Yaitu adalah fondasi bisnis berkah. Apa yang dimaksud dengan fondasi bisnis berkah? Nah, ini kita harus tahu dulu ini kenapa saya kasih materi yang ini untuk sebagai awalan, bahwa dalam berbisnis itu yang diutamakan bukan outputnya ya, bukan hasil, tapi juga bagaimana keberkahan dalam berproses. Jadi kita ketahui teman-teman khususnya yang milenial, ini kan kemarin ada kasus itu yang rame tentang bisnis trading, terus ngajak untuk afiliasi, untuk berinvestasi di situ, kemudian uangnya habis dan dipakai untuk foya-foya oleh si afiliator, sehingga kepolisian memproses bisnis tersebut. Nah, kita jangan sampai melakukan hal yang seperti itu. Jadi dalam fondasi bisnis berkah, kita harus ada pijakan, yaitu apa makna sukses, kemudian angka cukup, konsep rezeki, keberkahan dalam proses. Mata wang kripto adalah bukan mata wang. Sebab itu Indonesia, saya tengok salah satu-satunya negara yang melarang keraslah penggunaan kripto sebagai mata wang. Di Malaysia pun tidak mengiktiraf kripto sebagai mata wang, tetapi saya nampak Malaysia lebih fleksibel. Sebab apa? Malaysia mengiktiraf kripto sebagai aset digital. Apabila dia ada aset digital, kita anggap ia ada nilai. Ia boleh kita buat transaksi apa-apa saja transaksi menggunakan kripto. Tetapi Indonesia tu macam lagi ada strict sikit lagi lah. Saya nak kena tahu juga apa lagi restriction. Indonesia tu lagi ketat. Walaupun semua negara sekarang ini tidak mengiktiraf Bitcoin sebagai mata wang, tetapi kita macam lagi mudah sebab kita boleh anggap ia sebagai aset digital yang kita boleh juga lakukan pembayaran, tetapi kita tidak menilaikan barang-barang kita tu dengan Bitcoin, dengan kripto. Tapi di Indonesia dia lagi ketat untuk melakukan transaksi menggunakan kripto ini. Kita harus bertransaksi dengan Bitcoin sebagai perantara pembayaran. Nak pindah wang, pindah aset semua tu, tetapi perlu menjauhilah skim pelaburan Bitcoin. Boleh nak melakukan transaksi Bitcoin, kita buat sendiri, nak bayar sendiri, nak pindah wang sendiri, kita nak simpan sahaja sendiri. Kalau tak apa, kita tak payah tengok harga sentiasa turun naik, kita simpan sahaja selama 1 tahun. Tiba-tiba kita sudah kaya sebab harganya sudah naik. Itu tak apa, tak ada masalah. Yang kita perlu jauhi ialah skim pelaburan Bitcoin yang menawarkan pelbagai penipuan, yang itu perlu jauhi. Ya, disebabkan oleh Bitcoin di Malaysia diiktiraf sebagai aset yang bernilai, aset digital yang ada nilai, ada value, maka setiap pemilikan diikut nisab emas, ya. 85 gram emas serta cukup tempoh, cukup hal pemilikannya selama 1 tahun, wajib ke atas pemilik Bitcoin itu untuk membayar zakat harta sebanyak 2.5% daripada nilai semasa Bitcoin tersebut. Kita menyediakan tempat space untuk orang ngopi, dan di beberapa space berbeda ini meskipun benang merah temanya sama, tapi kita menyediakan konsep yang sedikit berbeda. Jadi yang di indoor ruang induk utama itu lebih ke tropical Jawa, di sini lebih ke tropical Canggu Bali, di belakang lebih ke taman dengan beanbag dan payung. Ya, memang banyak
tempat-tempat. Yes, banyak spot-spot space, jadi namanya dari situ. Oke, jadi kopi kita ini pastinya ada yang black, ada yang white kan. Terus kopi kita ini untuk yang blend kita sendiri, kita ada blend full Arabica specialty grade. Itu yang kita gunakan untuk kopi seperti cappuccino, latte, piccolo, dan americano long black. Sedangkan untuk es kopi susuan kita juga punya blend Arabica robusta. Sedangkan untuk filter manual brew kita punya beans dari import maupun dari lokal. Seperti contohnya dua ini adalah beans import kita dari Manhattan Roastery. Kita bikin sebagai cold brew. Kalau kita melihat masjid itu dinamikanya sangat fluktuatif sekali dari dulu sampai sekarang. Tapi ada dua yang perlu kita pegang. Yang pertama, masjid itu sebagai identitas, itu nggak bisa lepas dari kebudayaan. Itu seperti contoh, misalkan ada beberapa pengaruh budaya itu nggak bisa lepas dari keberadaan masjid. Ya, contoh di Cina itu masjid pertama itu ada Masjid Xi'an, itu sangat erat sekali bentuknya sama bentuk pagoda. Ya, atau mungkin kita bergeser ke di Timur Tengah sendiri, itu ada Masjid Ibnu Tulun ya, itu kalau nggak salah itu abad ke-8, itu memiliki ciri khas lokal arsitektur padang pasir sekali, sehingga ini menggambarkan bahwa budaya itu nggak bisa lepas dari keberadaan masjid. Kalau kita masuk ke Nusantara, di Indonesia, mungkin keberadaan masjid mulai dikenal sekitar abad 12, abad 13. Itu kalau kita melihat Masjid Sendang Duur di Lamongan, itu kita melihat ada beberapa ornamen-ornamen burung, ornamen Garuda, ornamen makhluk hidup, itu yang notabene tidak boleh dalam Islam, tapi di situ ada disematkan. Terus di Masjid Demak itu juga kita melihat ada bentukan semacam Meru di situ ya, itu yang menunjukkan adanya pengaruh Hindu, itu yang tetap dipertahankan di situ, sehingga memang masjid tidak bisa lepas untuk ada proses akulturasi budaya di situ, yaitu yang menjadikan masjid itu menjadi salah satu identitas bagi masyarakat di sekitarnya. Karena kalau tidak ada proses asimilasi seperti itu, saya yakin pendekatan agama dalam hal ini, karena masjid itu sebagai institusi atau tempat beribadah, itu akan sangat sulit dilakukan, karena pasti ada benturan-benturan. Agama Islam itu salah satu menggambarkan bahwa itu adalah salah satu agama yang toleran. Jadi dia bisa mengakomodir budaya, bisa mengakomodir tradisi yang ada di masyarakat sekitarnya. Jadi kayak misalkan ketika masuk di Jawa pun itu bukan tanpa konflik ya, itu banyak sekali konflik. Salah satu yang cukup menarik dilakukan oleh para ulama dulu dalam hal ini Wali Songo itu adalah ada pendekatan sinkretisme. Ada sinkretisme, penggabungan ada beberapa kepercayaan supaya mudah diterima. Sama kalau dalam arsitektur ada penerapan eklektisme, menggabungkan ada bentuk-bentuk yang dari sumber yang berbeda supaya bisa lebih mudah untuk diterima. Itu yang berperan dulu. Ketika sekarang itu perkembangannya juga masih sama, masjid tetap sebagai identitas. Mulai munculnya kubah, ya. Kalau munculnya kubah itu kan sebenarnya kubah itu kan juga bukan ciri khas arsitektur Islam sebenarnya. Kubah itu pertama kali dipakai di kuil Pantheon di Roma, terus dibawa ke Bizantium, di situ dikembangkan, ada beberapa bangunan bersejarah gereja itu pakai kubah. Terus akhirnya sampai muncul teknik-teknik pengembangan kubah yang kita kenal sekarang itu pendentive, itu membuat kubah semakin besar. Nah, itu terus sampai pertama kali kubah pendentive itu kalau nggak salah Masjid Biru Sulaimani di Turki itu kan dipakai.
Nah, itu kan pengaruh dari budaya lain, dari agama lain. Nah, ketika ulama kita pergi haji, pulang membawa oleh-oleh bentuk kubah nih, terus diterapkan di kita. Nah, sehingga itu akhirnya kubah menjadi bentuk baru masjid yang dikenal. Itu kan juga sama. Ada proses identitas baru yang disematkan, ada penyesuaian. Sehingga lambat laun sampai sekarang itu masjid sudah mengalami bentuk yang semakin fundamental perubahannya. Tapi ada satu ciri khas yang kita pegang dari keberadaan masjid yang dari dulu sampai sekarang. Yang pertama adalah kita selalu mengenal bahwa bentuk masjid itu denahnya persegi. Itu yang nggak bisa kita rubah. Sampai yang sekarang bentuknya berbeda sekalipun, itu denahnya masih tetap bentuk persegi, terutama yang denah utama. Terus kalaupun ada serambi, serambi selalu yang di sebelah timur atau di serambi depannya. Itu yang menjadi ciri khas yang tidak bisa digubah, meskipun bentuknya sudah berubah sampai yang sekarang. Jadi itu yang menggambarkan masjid menjadi semakin dinamis sekarang itu. Jadi ketika dulu zamannya para wali, masjid-masjid itu memang rata-rata hanya masjid besar. Karena mungkin pemeluk agama Islamnya masih belum terlalu banyak gitu. Jadi semuanya melakukan aktivitas keagamaannya di masjid besar itu gitu secara bersama-sama. Kemudian muncul yang lebih kecil lagi karena orang Islam itu wajib melaksanakan sholat 5 kali sehari dan diutamakan adalah dilakukan dengan berjamaah sehingga mereka yang mungkin berada di tempat atau lokasi yang agak jauh dari masjid, kalau ingin jamaah membutuhkan ruang untuk sholat berjamaah itu. Tapi karena dalam kelompok-kelompok kecil, maka muncullah musol atau namanya dulu langgar ya, kalau di Jawa namanya langgar-langgar itu. Nah bedanya dengan masjid, kalau langgar ini mungkin ya dipakai untuk sholat berjamaah sehari-hari, tetapi tidak digunakan untuk sholat Jumat atau sholat Idul Fitri atau Idul Kurban gitu ya, dipakai untuk sholat dalam jumlah yang sangat besar seperti itu. Kalau sholat semacam ini, sholat Jumat terutama itu tetap dilaksanakannya di masjid. Nah kemudian gaya Jawa atau gaya masjid Jawa ini karena waktu itu pengaruh Sunan, pengaruh Wali Songo itu cukup besar, tidak hanya di Pulau Jawa tapi hingga keluar Jawa. Itu juga sampai ke luar Jawa pada saat itu. Nah kemudian pada era berikutnya, awal tahun 1900-an, nah ini kemudian muncul organisasi muslim yaitu Muhammadiyah yang kemudian memperkenalkan langgam baru untuk arsitektur masjid, yaitu munculnya arsitektur masjid dengan atap berbentuk kubah. Atap bentuk kubah ini memang banyak digunakan untuk masjid-masjid besar di luar negeri, termasuk di negara-negara yang merupakan bekas tempat kejayaan agama Islam pada waktu itu. Misalnya masjid di Turki, kemudian masjid di Madinah itu menggunakan atap kubah, sehingga kemudian muncul juga masjid dengan atap kubah pada awal 1900-an. Makanannya sendiri harus berkualitas gitu ya dan sehat gitu, nggak hanya enak tapi juga sehat. Sekarang orang lebih aware terhadap makanan-makanan yang sehat. Nah ini para pelaku UKM juga harus perhatikan ini gitu ya. Jadi misalkan mengurangi penggunaan pemanis buatan, pewarna yang bukan berwarna makanan, nah itu sehingga bisnisnya sustain, tidak hanya ramai saat Ramadan tapi untuk seterusnya begitu. Nah ini harapan kita sih memang momentum Ramadan dan Lebaran ini menjadi momentum yang baik untuk kita semua. Kita juga semua berharap bahwa perekonomian meskipun sekarang harga-harga juga agak naik, ini juga sebenarnya fenomena yang selalu berulang setiap tahun saat Ramadan dan menyambut Ramadan itu biasa gitu ya, sepertinya selalu ada kenaikan-kenaikan beberapa komoditas tertentu. Nah ini juga sebenarnya adalah tantangan yang sebenarnya sudah biasa gitu ya dihadapi oleh para pelaku UKM. Jadi para pelaku UKM itu sudah siap sebenarnya. Oh ya nanti biasanya ada momen-momen cabai mahal, itu UKM-UKM yang
membutuhkan komunitas-komunitas cabai ini juga biasanya sudah bersiap-siap gitu ya. Jadi sebenarnya para pelaku UKM itu sudah sangat paham ini dan sudah pengetahuannya itu sudah pengetahuannya itu sudah mereka miliki. Oh ya, nanti ada momen-momen daging mahal gitu ya, bawang mahal, tapi ada momen juga tiba-tiba telur murah banget. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dan selamat berkumpul bersama keluarga.